Shalom pemirsa TVRI Papua Barat. Selamat menyaksikan program Cahaya Kasih Natal. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan sayang Tuhan sehingga memungkinkan kami ada lagi bersama-sama TVRI Papua Barat. Kami akan ada bersama dalam perenungan Minggu Advent dan menjelang Natal. Roh Kudus memimpin pikiran kami untuk belajar firman-Mu, supaya itu semua menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya memilih dari kitab Injil Lukas, pasal 2 ayat 15 berkata demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saudara yang terkasih, posisi kita saat ini berada pada perayaan Minggu Advent kedua menuju ke Minggu Advent ketiga. Saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 15 yang tadi sudah kita baca, di mana bacaan ini menjadi juga bacaan yang kemudian dari PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengangkat tema Natal tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Namun saya memberi tema kecil, Betlehem sarana pemberitaan Injil Allah. Saudara, Betlehem menjadi tempat penting dan mempunyai nilai historis dan spiritual yang mendalam. Kota ini disebut kota suci di tepi barat Palestina dan menjadi saksi kelahiran Yesus Kristus. Terletak sekitar 10 km di selatan Yerusalem. Betlehem juga dikenal sebagai tempat kelahiran Raja Daud. Dalam kitab Perjanjian Lama, Mika 5 ayat 1 dikatakan, Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tetapi dari sanalah akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Pemerintahan itu sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hal ini menunjukkan seseorang yang memerintah itu bukan baru muncul karena penunjukan atau dipilih oleh manusia. Namun pemerintahan itu sudah lama sekali karena dialah Allah yang berdaulat dan tidak ada yang dapat menasihatinya. Saudaraku, berbicara tentang Betlehem, bukan kita mengkultuskannya atau menonjolkannya, tetapi Betlehem dengan sendirinya menjadi terkenal karena Betlehem adalah asal mula sejarah di mana putra Allah diutus ke dalam dunia. Salah satu dari Tritunggal itu harus datang ke dunia karena dunia sudah penuh dengan dosa. Manusia sendiri pelaku dosa itu dan tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain anak Allah itu harus turun ke dunia. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan ia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Ia harus melalui proses kelahiran seperti manusia.
Dan Maria adalah perempuan yang dipilih oleh Allah. Dia pantas menjadi ibu dari anak Allah yang diberi nama Yesus dari kata Yosua yang berarti pertolongan. Atau Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Anak Allah yang diutus lahir di Bethlehem itu membuktikan ini bukan berita bohong. Alkitab menyaksikan bukan kota lain, mulai dari nubuatan sampai penggenapan firman Tuhan. Hanya Bethlehem yang disebutkan di sana. Bethlehem memperlihatkan pemerintahan Allah berkuasa. Bethlehem akhirnya menjadi kota yang istimewa karena dipilih oleh Allah menjadi sarana tempat kejadian. Pemberitaan Injil Allah dimulai. Bahkan para gembala didatangi para tentara sorga, yaitu malaikat Tuhan, dan diberitahukan bahwa anak yang lahir itu dibungkus dengan kain lampin sebagai lambang kesederhanaan. Tetapi dia adalah juru selamat dunia. Ayat 11 dari kitab Injil Lukas dikatakan tempatnya di kota Daud seperti yang saya sampaikan tadi, karena Raja Daud juga lahir di Bethlehem. Saudaraku, lalu apa respon para gembala, orang-orang yang sederhana itu, orang-orang yang biasa itu, ketika mendengar kabar sukacita itu? Tentunya mereka tidak tinggal diam, apalagi menunggu. Tetapi mereka bergegas, bergerak, bergeser, berjalan menuju Bethlehem. Ketika mendengar kabar gembira, bukan pura-pura tidak tahu atau berkata, oh iya kah? Atau malas tahu. Tapi merespon dengan baik, mendengar dan bergerak, melangkah, mencari cepat-cepat ke tempat lokasi kejadian. Saudaraku, sikap para gembala adalah sikap yang dapat kita teladani ketika merespon sebuah berita atau kabar sukacita. Bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan ketika menerima Injil, menerima berita sukacita, menerima firman Tuhan? Apakah kita bergegas untuk terus mencari tahu, lalu kemudian kita mempraktekannya? Saudaraku, berita kelahiran Kristus sudah terjadi 2000-an tahun yang silam. Bahkan Yesus sudah berusia 33 tahun ketika ia mati di kayu salib, dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Dan dia berada di sorga sampai hari ini. Walaupun bukan berarti ketika dia berada di sorga, dia tidak berserta dengan kita. Karena dia adalah Immanuel. Tentu ada hal yang menjadi pesan firman Tuhan di tengah-tengah perayaan Minggu Advent, tapi juga menyambut Natal. Pertama, kita tidak bisa hanya terpaku pada kota Bethlehem, di mana sekarang lagi maraknya menjadi tempat wisata rohani internasional. Namun setiap kita mengingat Bethlehem, kita bersyukur, kita ingat Yesus Kristus telah datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan kita dari dunia, dari dosa. Kedua, Bethlehem sebagai kota tidak akan hidup, tidak akan berkembang, tidak akan terkenal jikalau tidak ada orang-orang yang datang di kota itu, tinggal di kota itu, dan membuat kota itu dikenal. Kalau Bethlehem Tuhan bisa pakai,
maka kita juga Tuhan bisa pakai. Kita adalah orang-orang percaya yang Tuhan pilih, tetapkan untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan bisa pakai kita menjadi sarana pekabaran Injil Allah. Pertanyaannya, apakah kita bersedia? Apakah kita mau dipakai Tuhan melalui tubuh kita? Jangan memberi tubuh kita, hidup kita ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Tetapi berilah hidup kita ketika kita masih sehat, masih kuat, masih bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kemudian hal yang berikut, yang ketiga, melalui Bethlehem, kita mengenang seorang bayi yang lahir. Tetapi kita tidak hanya mengenang seorang bayi, namun kita juga mengenal Kristus yang dewasa, yang melewati proses hidup yang tidak mudah tentunya. Karena dia harus melewati banyak hal. Dia merasa sakit, dia merasa kecewa, dia merasa seperti apa yang manusia rasakan. Dia dipukuli, itu sakit. Dia dihina, dia diberlakukan tidak adil. Tapi itulah proses hidup yang harus Yesus lalui. Nah, kita harus meneladani, mencontohi baik hidupnya, kasihnya, pengampunannya, pelayanannya, pengorbanannya, kuasanya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Bapa di sorga. Pertanyaan buat kita adalah, apakah kita mau untuk diproses menjadi dewasa? Saudaraku, orang menjadi dewasa itu harus melewati prosesnya. Misalnya, contoh seseorang tidak langsung jadi polisi hanya karena dia memakai pakaian polisi. Atau dia tidak cukup hanya memakai pakaian dokter, lalu dia disebut sebagai dokter. Tapi dia harus mengikuti pendidikan dari TK mungkin, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sesuai dengan jurusan yang diambil. Itu namanya proses hidup. Dan tidak semua orang mau melewati proses. Ada banyak orang pengen yang langsung instan saja. Lalu keempat, bukan hanya Bethlehem yang bisa menjadi kota yang memiliki nilai historis dan spiritual yang mendalam. Karena seperti di Manokwari, Papua Barat sebagai ibu kota, ya, Injil dimulai di Pulau Mansinam, lalu ke berbagai tempat di tanah Papua ini. Itu juga bisa menjadi sarana pekabaran Injil Allah. Dan itu bukti ketika Otto dan Geisler boleh datang di tanah Papua memberitakan Injil. Namun ada hal yang harus kita perhatikan. Jangan hanya terpaku kepada tempat atau kepada tokoh-tokoh orang-orang yang datang memberitakan Injil. Sebab yang utama adalah bagaimana firman Allah harus membawa transformasi, perubahan di dalam hidup orang-orang yang disebut orang-orang percaya, gereja Tuhan. Tidak cukup hanya percaya, tetapi hadirkan pemerintahan Allah betul-betul terjadi dalam hidup. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, hidup yang tidak beres, kita perlu bertanya pemerintahan siapa yang berlangsung dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, hendaknya pemerintahan Allah lah yang terjadi. Baik kehidupan pribadi, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan jemaat, kehidupan persekutuan. Hadirkan kasih, hadirkan perdamaian. Bukan waktunya lagi
kita untuk hidup yang tidak damai. Penuh kebencian seorang akan yang lain. Hanya karena kita tidak bisa meninggalkan keegoisan kita dan lain-lain sebagainya. Tapi bangun hubungan yang baik. Mulai dari dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kakak beradik, lalu ke tetangga, ke anggota persekutuan. Sudah saatnya kita saling berbagi kasih sayang. Sudah saatnya kasih itu yang harus menjadi bagian kehidupan kita. Bukan waktunya lagi kita saling bersaing, saling menyerang, baku marah, iri hati, saling fitnah, menghina, memberontak. Hidup apa yang jahat di mata Tuhan? Hal-hal kedagingan. Tapi hiduplah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa berbuat sesuatu di mana tempat kita tinggal, kita berada, kita boleh menjadi berkat di situ. Selagi Tuhan belum datang, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Evaluasi diri kalau hidup masih belum beres. Inilah waktunya kita untuk berubah. Merubah cara mindset kita, cara berpikir kita, cara memandang kita. Sehingga ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita mampu, kita kuat. Karena kita percaya firman Tuhan selalu membekali kehidupan kita. Kita harus lebih bijaksana lagi menjadi orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Supaya kita bukan hanya sekedar, yang penting kita bisa hidup di dunia. Sebab hidup di dunia ini, itulah cara Tuhan menempatkan kita supaya kita hidup berlimpah berkat, melimpah kasih, dan kita juga bisa berbagi kepada orang-orang lain. Pertama-tama di dalam keluarga kita. Dengan demikian kita akan menanti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga menyambut Natal dengan penuh sukacita. Sepanjang tahun ini menjadi pengalaman bagi kita, mana yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mana yang benar yang harus kita lakukan. Apa yang baik, meneladani dari Kristus, itulah yang kita kerjakan. Tidak ada kesempatan kedua, satu kali untuk selama-lamanya. Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Karena itu, hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman Tuhan boleh kami dengar di saat ini. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Tuntun pimpin kami supaya di dalam perayaan minggu-minggu Advent sampai menyambut perayaan Natal, kami semua ada dalam damai, sukacita, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami boleh hidup dalam perdamaian. Kami boleh hidup dalam kasih. Karena kami meneladani dari Kristus Yesus, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pemirsa, kita sudah selesai dengan menyaksikan
program Cahaya Kasih Natal TVRI Papua Barat. Akhirnya izinkan saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati.